Selamat mendengarkan podcast ini. Kekristenan itu bukan jalan yang mudah. Dan ini yang banyak dilupakan oleh gereja dan orang percaya. Kekristenan lebih berwajah seperti pendidikan budi pekerti. Kekristenan berubah wajah seperti tuntunan para motivator-motivator umum yang tidak berlandaskan Injil yang murni, yang pure, yang genuine, yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita melihat Lukas pasal 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24, saudara sekalian. Lukas 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24, saudara. Demikian firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kalau ayat ini dibaca dari bahasa Indonesianya saja, bisa menimbulkan salah asumsi, saudara. Ya. Coba kita lihat dari teks aslinya, ada kata-kata penting yang harus kita periksa. Baca ulang ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata berjuanglah dengan kata berusaha itu beda. Berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha tapi tidak dapat. Ini beberapa teolog atau aliran teologi tertentu mengartikan bahwa yang berusaha saja tidak bisa masuk. Jadi percuma berjuang. Sebab keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan, siapa yang selamat, siapa yang binasa. Saudara harus melihat kata berjuang di situ, saudara. Dalam bahasa aslinya agonizeste. Sedangkan kata banyak orang berusaha tapi tidak masuk, kata berusaha dalam bahasa aslinya zete sosin. Ini bisa berarti wish, berharap. Bisa berarti desire, merindukan. Juga memang bisa berarti seek, mencari. Desire. Sedangkan agoniseste bisa berarti strive, berjuang. Labor fervently, kerja keras. Struggle, strive. Labor fervently, kerja keras. Tentu saudara hari ini ke gereja dengan maksud supaya memiliki yang orang sering katakan sebagai pegangan. Pegangan. Di dunia juga perlu perlindungan dan berkat Tuhan dan mati masuk surga. Tidak ada yang berharap, desire, berkerinduan atau mencari neraka. Tidak ada. Tetapi kalau saudara hanya berharap, saudara hanya berkerinduan masuk surga, Anda belum tentu masuk. Sebab harus berjuang, agonizeste, strive. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan itu perjuangan. Justru ketika seseorang menjadi Kristen, hidupnya akan menjadi sulit, akan menjadi sukar. Karena ada perjuangan tersebut. Nah, perjuangan apa ini, saudaraku? Perjuangan apa ini? Ini maksudnya, saudara. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1, ayat 12-13. Mari kita baca, saudara. Yohanes pasal 1, ayat 12-13.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak Allah. Jadi tidak otomatis menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, yang menerima, yang mengakui Yesus adalah penguasa yang menciptakan langit dan bumi. Yang pada mulanya firman itu. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Yang percaya bahwa Yesus itu adalah bagian dari Elohim. Bahwa Allah itu jamak. Ada Bapa, ada Anak, dan Anak yang menciptakan langit dan bumi. Alkitab mengatakan kalau seseorang menerima ini diberi kuasa. Kuasa supaya. Jadi tidak otomatis, saudaraku. Tidak otomatis. Disinilah perjuangan tersebut. Tidak ada agama di dunia yang mengajarkan umat itu adalah anak dari Allah yang disembah. Umat itu semua, bukan hanya tokohnya satu atau dua. Semua. Tuhan Yesus itu anak tunggal Bapa yang diberi kuasa menciptakan langit dan bumi, yang menjadi bagian dari Allah Elohim atau lembaga Allah yang namanya Elohim yang disebut Yahweh. Dan orang yang menjadi umat pilihan ini tidak banyak. Saudara dan saya termasuk umat pilihan. Diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara bagi Yesus, Yesus menjadi yang sulung. Seperti seorang kaisar besar yang punya banyak anak. Anak sulungnya menjadi raja. Maka semua saudara-saudara yang lain harus tunduk menyembah dan melayani. Kira-kira begitu, saudara. Kita ini adalah manusia dengan kodrat dosa. Tapi tolong dipahami bahwa maksud kodrat dosa di sini bukan dosa dalam arti umum. Kalau Alkitab menggunakan kata yang paling banyak adalah hamartia. Hamartia. Kata ini tidak ada unsur kejahatan sebenarnya, hanya dari etimologi, dari asal usul kata hamartia hanya berarti meleset. Manusia hidup dalam kodrat dosa artinya manusia tidak mungkin sempurna. Pasti meleset. Meleset. Tidak akan mampu tepat berkeberadaan seperti Allah yang kudus. Yang pikiran, ucapan, tindakannya tidak pernah meleset. Itu bagi Allah. Dan orang percaya dipanggil untuk menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Jadi tidak heran saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa. Yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ini di sini. Itulah sebabnya dikatakan jalan sempit tadi. Dan untuk mencapai ini harus dengan perjuangan. Tidak bisa terjadi secara otomatis. Makanya jadi Kristen tidak boleh jadi Kristen biasa-biasa saja atau ekstrim. Juga tidak boleh. Tetapi harus menjadi Kristen yang sangat ekstrim. Kalau tidak akan sampai. Kodrat dosa ini kodrat meleset. Orang yang hidup dalam kodrat dosa belum tentu dia menjadi seperti binatang. Dia bisa berbuat baik, dia bisa bermoral, dia bisa hidup santun, tapi pasti meleset. Tidak mungkin bisa tepat. Nah, kekristenan itu merubah saudara dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Jika sampai pada titik ini, itu baru disebut sebagai anak Allah. Jadi sebutan anak Allah itu bukan sebutan murahan yang sembarang orang Kristen bisa menyebut dirinya anak Allah. Jangan sampai nanti Tuhan berkata aku tidak kenal kamu.
Jangankan saudara jemaat, pendeta sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat pun bisa ditolak oleh Allah. Supaya menjadi anak Allah, berkeberadaan berkodrat ilahi. Dan ini merupakan proses. Jika seorang berkodrat ilahi, baru orang-orang seperti ini pantas, saudaraku sekalian, menyatakan diri atau dinyatakan sebagai telah lahir baru atau hidup baru. Kalau hanya sekedar dari orang berdosa yang hidup dalam perjudian, perjinahan, pembunuhan, lalu menjadi Kristen, ke gereja, belum tentu hidup baru itu. Yang baru itu status moral umumnya. Dari agama lain jadi orang Kristen. Jangan sudah berkata dia sudah lahir baru. Belum tentu. Tidak sederhana dan simpel seperti itu, saudara. Selama ini kita memahaminya secara simpel, lalu kita berkata malaikat di surga bersorak-sorai karena satu orang bertobat. Tidak simpel begitu. Harus sampai diubahkan dari manusia berkodrat dosa sampai berkodrat ilahi, baru masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita ini memang umat pilihan yang dikhususkan, yang targetnya adalah menjadi anggota keluarga kerajaan, saudara. Bukan sekedar menjadi orang Kristen atau orang beragama yang baik-baik. Banyak orang beragama yang nanti masuk surga, tapi anggota masyarakat. Banyak orang di luar Kristen juga yang berbuat baik, bahkan punya kebaikan yang cukup menakjubkan. Apa yang mereka lakukan terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu dianggap sebagai perbuatan mereka kepada Tuhan sendiri. Mereka bisa mendapat bagian menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Mereka boleh hidup kembali menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Tetapi orang Kristen itu bukan hanya dipanggil menjadi orang yang termasuk terhisap anggota masyarakat kerajaan surga. Tetapi kita ini ditargetkan menjadi anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Jadi memang harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang standarnya Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya orang Kristen harus sampai tingkat hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Matius pasal 16 ayat 24. Dan hari ini saudara harus mulai meragukan diri saudara. Anda ini sudah lahir baru atau belum? Kalau untuk manusia yang hidupnya 70 tahun sampai 90 tahun rata-rata, orang butuh waktu 9 bulan untuk di dalam kandungan, saudara. Baru lahir. Ada masa inkubasi ya di dalam perut atau dalam rahim atau rahim ibu. Tetapi untuk kekekalan perlu waktu berapa tahun untuk menjadi manusia baru? Manusia baru di dalam Tuhan. Yang kenikmatan hidupnya bukan lagi dunia ini. Yang bisa menghayati bahwa dunia bukan rumahnya. Yang seluruh tindakan dan perilakunya nyaris tidak ditemukan salahnya. Sampai benar-benar tidak ditemukan salahnya. Di matanya dunia sudah tidak indah lagi. Tetap harus bekerja, tetap harus berprestasi dan berkarya. Tetapi semua dikerjakan untuk kerajaannya. Kerajaan Allah Bapaknya. Lahir baru itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi hari ini saya menyadari bahwa ketika saya menjadi mahasiswa sekolah teologi, bahkan menjadi dosen, belum tentu sudah lahir baru waktu itu. Saya sadar dengan keduniawian yang masih melekat di dalam diri saya.
Tetapi seiring perjalanan waktu baru mengerti. Harus meredefine kembali, saudara. Ayat 24, mari kita lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri tentu bukan berarti namanya Agus mengaku Rudi, bukan itu. Tetapi yang selama ini dipahami, mau marah, dia menahan marah, menyangkal diri, ya. Mau balas dendam, lalu tidak balas dendam, menyangkal diri. Menyangkal diri tidak begitu. Kalau begini ini masih dalam standar agama-agama pada umumnya, yang namanya pertarakan, sama. Tidak marah, berhenti pergi ke tempat perjudian atau perzinahan. Itu belumlah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menyangkal kemanusiaannya. Semua yang berunsur menikmati dunia dan menikmati diri sendiri harus diganti dengan menikmati Tuhan. Itu baru namanya benar-benar menyangkal diri. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa orang-orang menganggap perkataan Tuhan Yesus itu keras. Waktu Tuhan berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Keras. Sebenarnya bukan keras, tapi konflik antara keinginan mereka agar Tuhan Yesus jadi raja mereka, sebab ratusan tahun mereka tidak punya kerajaan. Bahkan yang memerintah mereka waktu itu, Raja Herodes itu orang Edom, bukan orang Yahudi. Mereka ingin bebas dari perbudakan, penjajahan bangsa asing. Mereka tidak menemukan sosok sehebat Yesus ini, yang dikdaya, yang sakti. Air jadi anggur, orang buta melihat, orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Nah, mereka sangat berharap, expect. Ada high expectation supaya ini jadi raja. Tapi Tuhan mengatakan, darahku minuman, dagingku makanan. Keras. Keras dalam arti bertentangan, tidak cocok. Mereka mau menikmati kehidupan nyaman di bumi ini, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan penderitaan dan kenikmatan di dunia akan datang. Ini konflik, saudara. Nah, orang yang menyangkal diri, orang yang melepaskan keinginan menikmati hidup seperti manusia pada umumnya menikmati hidup. Dan ini perjuangan, tidak mudah. Coba kita baca ayat 21. Dari ayat 21, Pak. Matius 16 tadi ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi ini sebelum bicara soal menyangkal diri dong. Di dalam pikiran murid-murid bahwa Allah itu menghendaki kemakmuran di bumi ini, di mana orang menikmati hidup, menikmati dirinya, saudara. Dan ini menjadi batu sandungan. Keselamatan bisa tidak terwujud kalau orang berpola pikir demikian. Kalau dalam bahasa Yunani berpikir atau pikiran, itu nous. Tetapi kata berpikir di sini bukan nous.
Phroneo. Maaf. Phroneo. Ini cara berpikir. Cara berpikirmu ini mengganggu. Engkau tidak bisa selamat kalau punya cara berpikir begini. Artinya selamat ini dikembalikan ke rancangan semula serupa dengan Yesus seperti Bapa di surga, layak dimuliakan bersama dengan Tuhan. Phroneo. Bukan nous. Kalau saya melihat benda ini hitam, itu saya berpikir. Tapi bagaimana memperlakukan warna ini, itu cara berpikir. Ini warna hitam, saya tahu, karena saya berpikir, ini hitam. Tapi bagaimana aku memperlakukan warna ini, bagaimana aku bersikap, itu cara berpikir. Ketika firman Tuhan mengatakan di Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan, itu phroneo. Miliki cara berpikir Tuhan. Jadi kodrat dosa itu cara berpikir manusia. Ini bukan berarti orang lalu jadi jahat seperti binatang, bisa baik-baik. Karena cara berpikir itu bisa dilatih, dididik sejak kecil. Di masyarakat yang baik, yang santun, orang bisa disantun. Jadi cara berpikirnya memang baik, saudara. Bukan salah. Tapi tidak akan bisa tepat, sempurna seperti Bapa. Tidak akan pernah bisa. Sebab cara berpikir yang dikehendaki Allah itu cara berpikir ilahi. Tidak meleset. Dan untuk itu kerja keras. Untuk itu perlu perjuangan atau harus berjuang. Menyangkal diri. Menyangkal diri bukan hanya, wah mau berzina ini, udah mau berjudi, udah mau bunuh, mau pukul orang. Bukan hanya itu. 1-2 kali berhasil, lain waktu belum tentu berhasil. Secara fisik tidak membunuh, dalam batin dendam. Itu juga tidak tepat. Hidup keagamaanmu kalau tidak lebih besar, tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaan di sini dalam bahasa aslinya dikaiosunen, artinya kebenaran yang bertalian dengan apa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kebenaran yang bertalian dengan perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu dikaiosunen. Dikaiosunenmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Orang Kristen, orang percaya ditargetkan untuk sempurna seperti Bapa, maksudnya memiliki nurani ilahi, saudaraku. Kalau sudah sampai di nurani atau cara berpikir, itu orang sudah tidak akan bisa meleset lagi, saudara. Tidak akan bisa meleset. Kristen itu tidak bisa dibandingkan, dikompar dengan agama lain, karena kekristenan itu jalan hidup. Jalan hidup yang tidak berpedoman pada hukum, tapi pada pikiran dan perasaan Allah sendiri. Ngomong begini ini sebenarnya berat. Karena saya akan dituntut orang di sekitar saya. Apakah saya juga memperagakan hidup seperti ini? Berat, saudara. Tapi tidak ada pilihan. Kita harus berani meredefine kembali. Tadi soal kelahiran baru misalnya. Jangan merasa sudah lahir baru. Ada yang baru itu cuma agama, cuma moral umumnya. Tapi manusia batiniamu belum berubah. Engkau belum bisa berkata hidupku bukan aku lagi. Mau ngolot bagaimana juga gak bisa. Ini struktur permanen manusia. Ini roh. Dalam bahasa Ibrani yang digunakan bukan hanya ruah, roh. Tapi juga nesyama. Alkitab mengatakan roh manusia pelita Tuhan. Artinya roh ini bisa menuntun manusia seperti Tuhan menuntun dirinya. Hebat ya. Dan umat pilihan dilatih untuk itu. Oleh sebab itu gini.
apa yang banyak dilihat, didengar, memberikan atau membuat sirkuit di dalam jiwa, dan apa yang paling banyak diterima dan dianggap baik itu mewarnai nurani. Ini phroneo. Kata lain phroneo itu sunaidesis. Sunaidesis. Jadi di sini ada dua kata, satu phroneo, satu sunaidesis. Ini nurani, ini cara berpikir. Di dalam pikiran, dalam jiwa kita ada pikiran dan perasaan, betul. Tapi apa yang masuk di sini juga unsurnya ada yang dipikirkan dan dirasakan. Ini perasaan di sini. Kalau sudah menjadi phroneo, itu sudah tidak bisa diubah atau sulit diubah. Kemarin waktu seminar saya memberikan gambaran, saudaraku. Kalau seseorang ya mengecap sesuatu enak, dia akan mengecap lagi. Kalau anak-anak kita dikasih makan buah, nggak suka dihajar terus, tetap akan suka nanti. Dari kecil. Jangan setelah besar baru dikasih buah. Nggak suka karena kecil kasih terus. Cunyo. Ini minuman. Makanan juga begitu, sama. Kalau saudara kita dari Indonesia bagian timur lihat ikan, wah udah itu makanannya. Kalau keluarga-keluarga tertentu yang lain, ini makanan di lidah, belum di jiwa. Punya barang bagus, maknyus, seneng. Dipuji, maknyus, apalagi. Dan segala kenikmatan, belum makan, minum, seks dan lain sebagainya. Itu menjadi kebutuhan, jadi candu. Sehingga waktu dia bertambah dewasa, dia seperti berhutang kepada ini. Sate, cunyo, ikan. Berhutang dia. Ini ke tubuh, ke jiwa. Kehormatan, barang branded, rumah mewah, maknyus. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum itu. Tetapi apakah sepikiran dengan Allah? Ini yang dirubah, Pak. Nah, ini yang saya sebut sebagai monster. Monster. Jangan, maaf ya, saya pinjam kata monster itu dalam konteks orang Kristen ya. Dalam konteks untuk membandingkan bahwa kita harus sempurna ya. Contoh yang ekstrim. Monster ini tidak selalu jahat. Kalau dari kecil dididik, kalau ketemu orang bilang good morning ya. Kalau kamu naik mobil, sebelah kanan jalan dulu. Kalau kamu jalan lurus, kalau kamu tidak jalan lurus, kamu kasih kesempatan di jalan lurus. Orang-orang barat sangat santun di sini. Saya baru datang dari luar negeri. Orang belanja, dia ke tempat kasa sendiri, krek, dia bayar sendiri, dia ambil atau pakai kartu. Santun, monsternya itu monster-monster yang baik. Orang Indonesia yang nggak pernah keluar negeri nggak tahu itu, dia pikir semua kafir. Dan orang kafir itu jahat. Kalau di sana itu ya mungkin nggak beragama baik, tapi kesantunan itu dijaga. Kalau di Indonesia belanja seperti itu, timbangannya pun dibawa. Padahal ada sila ketuhanan. Coba, saya lihat coba. Tapi kalau rakyat-rakyat jelata yang bodoh itu gampang dibohongin. Sedih loh. Nurani bangsa kita itu sedih loh, saudaraku. Kecelakaan di jalan saja itu dompet bisa hilang loh. Betul loh, saudara. Saudara kalau keluar negeri begitu ada tempat parkir warna kuning, tidak berani tempat kuning, tidak akan ditempatin. Itu untuk orang disable yang tidak sanggup untuk jalan jauh. Kecuali saudara pura-pura cacat, parkir di situ karena buru-buru saudara begini jalannya. Begitu sampai di supermarket, udah.
Begitu bawa barang lagi, dia begini lagi keluar. Hampir tidak terdengar itu bel. Tetet, tetet, nggak ada. Kalau nggak terpaksa, hampir nggak ada kedengaran. Nggak siang, nggak malam. Kesantunan. Mereka orang-orang baik yang monsternya baik. Dan dari kecil saya juga dididik keluarga saya dengan kondisi monster yang baik juga. Terima kasih loh. Bilang apa? Tangan kanan, kiri buat cebok. Ayo panggil dulu tante, om, gitu. Santun, om, tante. Pamit dulu, mau kemana kamu? Padahal di rumah sendiri loh, kita suruh pamit sama orang, bayangkan saudara. Kita punya tamu, betul nggak ada tamu. Kita mau ke sekolah, mam sekolah, pap sekolah. Belum pamit sama tante om. Ya di rumah siapa? Om tante pergi dulu ya, sekolah dulu ya. Sialan rumah gua suruh pamit. Tapi karena dilatih terus, dia bisa. Itu monsternya baik. Saya kira waktu saya menjadi pendeta, saya itu punya monster yang baik, saudara. Saya dilatih untuk senyum, apa kabar, shalom, saudara, apa kabar bu, bagaimana bapak, anak di rumah sehat. Itu monster saya. Saya kalau melestarikan monster ini, saya tidak masuk neraka, tetapi anggota masyarakat. Tetapi target orang Kristen itu bukan anggota masyarakat. Anak-anak Allah yang berkeberadaan seperti Allah. Yang harus sampai pada tingkat hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Nah ini yang sulit. Ini yang berat. Untuk memisahkan diri kita dengan monster ini. Tidak gampang saudara. Memisahkan dulu loh. Jadi kita bisa mengerti kalau Tuhan berkata, kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kamu tidak dapat kudidik. Harus habis. Tidak ada harapan menikmati kebahagiaan di dunia ini. Walaupun punya segala sesuatu. Semua melengkapi untuk proses kita berubah. Kita tetap juga bisa menikmati apa yang kita miliki. Tapi tidak terbelenggu saudara. Di sini. Ini kalau Anda tidak beri makan dengan baik, firman kebenaran, monsternya hidup. Jadi banyak orang Kristen, pendeta, aktivis baik-baik. Baik-baik, mereka juga tidak masuk neraka. Tetapi tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Maka doa saya hari-hari ini, seberapa minggu ini, Tuhan, perkenankan aku menjadi anggota keluargamu. Anggota keluarga kerajaan surga. Tuhan, Bapakku mau sempurna seperti Engkau dan serupa dengan Tuhan Yesus. Setelah doa itu gak berubah saya. Itu komitmen baru dilatih. Dan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan saya lihat orang-orang yang saya kasihi di sekitar saya. Kadang-kadang dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang sulit. Saya diam-diam tuh karena mau komplain, Tuhan kenapa? Setelah ikut saya jadi susah begini orang ini, orang itu. Tapi yang kemudian tahu jawabannya adalah begini saudara. Tidak bisa dia kubengkokkan kalau dia tidak kupanasi. Harus dipanasi baru jadi bengkokkan. Tuhan pasti kok akan tolong. Namun demikian kalau nggak nurut tidak akan jadi juga saudara ini. Tidak akan berubah monsternya. Saya bicara ini sebagai orang yang masih punya monster. Monster di dalam diri saya ini masih hidup saudara. Saya dalam proses terus supaya monster saya ini mati. Kalau saya khotbah bukan sekedar karena saya mau khotbah. Saya ingin perasaan Allah, pikiran Allah dihadirkan dengan tulus. Amin gak? Sampai pada hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Saya menyadari kapan monster itu hidup lagi gitu. Waktu ketemu orang dalam situasi tertentu, saya ucapkan kata-kata yang mestinya Tuhan tidak nyaman dengan perkataan itu. Tidak salah, tapi ini monsterku.
Kalau Tuhan mau, kalau kehendak Tuhan tidak ngomong begini saya. Itu saya masih menjumpai itu, saudara. Tadi saja saya ketemu orang ngomong-ngomong, terus satu kalimat saya ucapkan, terus saya bilang, wah itu tadi nggak boleh saya ngomong tuh. Itu monsterku tadi. Kalau nggak berjaga-jaga, lolos juga kita, saudara. Nah saya khawatir, saya takut ada tingkat level di mana orang tidak bisa berubah lagi. Kemarin saya singgung mengenai satu peristiwa yang benar-benar terjadi di India yang ditulis di National Geographic. Anak kecil yang kemudian hari diketahui sakit ayan. Tapi karena miskinnya keluarga itu sejak bayi, sejak kecil taruhnya di bawah ranjang. Padahal bawah ranjang keluarga miskin ini tempat ayam-ayam juga, saudara. Sampai umur 17 tahun. Ya, saya ingat saya 17 tahun. Ditemukan orang setelah orang tuanya meninggal. Anak ini tidak bisa jalan seperti orang lain. Tangannya begini. Jalannya kayak ayam. Makannya tidak bisa pakai tangan, dia pakai kepala. Kalau ada ayam diganggu, hus, ayam kan jadi stres ya. Dia ikut lari seperti ayam. Jadi naluri ayam yang dimiliki. Lalu direhab. Satu kali tidur, dibuka pintu di kamarnya, dilihat apa yang terjadi. Ternyata dia tidak bisa tidur terlentang. Dia tidurnya seperti ayam. Coba saudara. Ini bukan dongeng. Sampai pada level tertentu nggak bisa dirubah. Nah kalau saudara terus begini, dipuji itu senang. Punya barang itu enak. Anda tidak menikmati Tuhan. Aduh. Monstermu tidak pernah mati. Saya berdoa begini, Tuhan, memang ini seperti memaksa Engkau. Aku minta maaf. Memang ini harus proses, tapi aku mohon. Tolonglah agar aku bisa kecanduan Tuhan. Jadi tidak mudah ternyata mengatakan ini dengan tulus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Menganggap tinggi, bernilai, menyembah. Hasrat hatiku. Saya bukan mengancam orang-orang tua yang ada di sini. Tetapi Bapak Ibu mesti mempertimbangkan Anda sudah lahir baru belum. Kalau saudara melihat dunia masih indah, Anda mau menikmati dunia, senang dengan barang-barang branded, Anda bangga dengan masa lalu Anda hebat, Anda belum lahir baru. Kalau untuk umur 70 sampai 90 tahun dibutuhkan berapa tadi? 9 bulan. Tapi untuk kekekalan sepanjang umur hidup saudara, sampai titik di mana Anda tahu aku jadi manusia baru. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya, saudara mengerti? Saudara memahami yang saya katakan? Galatia pasal 2 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Iya. Tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang hukum. Ya. Seperti orang beragama pada umumnya. Terus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, hidup di dalam Kristus, itu kalau Kristus hidup di dalam saudara. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kalau saya berkata, Bro, apa kabar? Tuhan memberkati. Itu bahasa kesantunan yang memang saya sudah latih dari muda. Tetapi bagaimana aku menyalami orang, di mana tubuhku menjadi alat peraga Tuhan,
jiwaku menjadi bejana tempat pikiran perasaan Allah dialirkan. Itu masalahnya. Saya berkhotbah seperti ini dengan perasaan Tuhan yang mengalir, atau karena aku memang harus berkhotbah dengan banyak manipulasi yang saya bisa buat di dalamnya. Ini hal yang pelik, saudaraku. Maka saudara harus bisa membedakan dulu, memilah. Ini monsterku. Ini pikiran perasaan Tuhan. Makanya saudara, selama ada kesempatan bisa kebaktian mendengar firman seperti ini, saudara harus hadir. Rasakan kehadiran Tuhan sampai bisa menikmati Tuhan, saudara. Kalau saudara berkata, Pak, saya yang penting masuk surga lah, Pak. Kalau jadi tukang sapu di sana ya nggak apa-apa. Saudara, itu melukai hati Tuhan. Seperti orang tua yang bekerja keras supaya anaknya sekolah, bisa mencapai tingkat akademisi yang tinggi. Lalu saudara berkata, Mam, udah lulus SMP aja. Mama bisa, papa mama bisa sekolahkan sampai S3. Dia cuman SMP saja. Ya itu contoh sederhana yang bisa tidak tepat. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu memberikan kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi target yang dicapai itu supaya menjadi anak Allah. Bukan sekedar menjadi orang baik, saudara. Nah, kita kembali di Matius pasal 16 tadi, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Review, menegur, ini kurang ajar sebenarnya. Terus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. saudara, Petrus merasa bahwa ide yang dia miliki itu yang benar dari Allah. Di dunia diberkati, menikmati hidup. Tuhan maunya begitu. Nggak salah untuk umat perjanjian lama. Memang begitu maksudnya. Bagaimana mereka mendiami tanah leluhurnya, menikmati segala kelimpahan tanah leluhurnya. Tetapi tidak untuk umat perjanjian baru. Itulah sebabnya yang paling menghalangi Tuhan Yesus itu cara berpikir yang salah ini, froneo yang salah ini. Dan cara berpikir saudara ini sebagian salah. Karena udah enak. Sampai terbelenggu, sampai tidak bisa lepas. Kalau Bapak Ibu belajar terus, maka saudara akan berubah. Ada orang berkata, Pak, atau nggak ada pemuritan? Kok tidak ada pemuritan ya, Pak? Pemuritan itu apa? Ada mentoring gitu loh, Pak. Mentoring itu apa? Di sini diajarkan saudara menjadi murid Yesus Tuhan kita secara langsung. Saya hanya menstimulat di sini, memberikan firman, lalu tiap hari Anda harus berjalan dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan 30 menit berdoa. Dengarkan sini khotbah saya. Akan memandu saudara bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau hanya program pemuritan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai di mana? Anda harus dibina Roh Kudus langsung dalam hidup sehari-hari. Supaya cara berpikir saudara berubah. Apa salahnya sih buat begini, Pak? Apa salahnya sih, Pak, beli ini, punya itu? Enggak salah. Lalu kita menikmati. Enggak salah. Itu untuk umat perjanjian lama dan manusia pada umumnya. Tapi saudara mau menjadi anak Allah yang berkeberadaan sebagai anak Allah, itu beda. Baca terus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Terus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, standar kita itu apa yang dipikirkan Allah. Froneo-nya Allah. Maka di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Ini sulitnya jadi Kristen. Harus strive, agonisiste, harus berjuang. Saya sudah menemukan orang-orang Kristen yang pintar khotbah, ya ngomong atau rasa dirinya sudah benar. Dia itu masih dengan monsternya. Saya harus mengakui waktu saya belum diubah Tuhan seperti ini, itu monster saya yang bergerak. Tapi Tuhan dalam kesabaran yang begitu hebat menuntun saya. Ya memang kalau saya tidak berubah bukan berarti lalu saya masuk neraka. Monster yang baik ini masih bisa dilayakkan masuk kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Tapi anak-anak Allah nggak boleh punya monster. Hidupnya bukan aku lagi, betul nggak tadi? Bukan dia lagi, karena dia telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kalau dia menggerakkan hidupnya, itu dia harus menjadi alat Allah. Jiwanya menjadi bejana Allah, mengalirkan pikiran dan perasaannya. Dan inilah kebenaran yang saudara harus pahami. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ibarat orang dagang, kita jualan berlian, nggak jualan nasi goreng atau apa. Ini tempat kita. Kalau nasi goreng istimewa, bukan nasi goreng biasa. Nasi goreng gila. Yang paling berat itu saya. Sebab saya yang berkhotbah, saya harus menunjukkan bagaimana model manusia yang berkodrat ilahi itu. Padahal monster saya belum mati. Sementara saya khotbah ini monster saya masih ada, saudara. Tuhan berkata kepada Kain, dosa sudah mengintip depan pintu. Kalau kamu beri kesempatan, dia menguasai kamu. Kata mengintip di situ bisa berarti berbaring. Berbaring. Kamu bisa menghidupkan, membangkitkan, atau kamu bisa menidurkan. Berbaring. Tuhan memberitahu kepada Kain, ini berlaku bagi manusia pada umumnya. Kamu bisa jadi pembunuh, bisa tidak jadi pembunuh. Itu kan manusia pada umumnya bisa, tapi dosa itu berbaring. Tapi kalau kita tidak boleh dibaringkan, dibunuh. Supaya Yesus bisa bertata di hati kita. Kalau dulu kita memahami Yesus bertata, kalau kita berkata, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, bertatalah, plek. Nggak bisa kalau nuranimu belum dirubah semua, Tuhan nggak bisa bertata di situ. Harus jelas mekanismenya. Saya memperhatikan ada kebaktian orang-orang bule ya. Wah, air matanya menetes, oh Lord, your blood open my eyes, darahmu membuka mataku. Ngerti nggak maksudnya matanya yang mana yang dibuka, lalu lihat apa? Anugerahmu melepaskan aku dari malu. Malu apa? Sering orang singing without understanding, menyanyi tanpa pengertian. Seperti banyak orang kan nyanyi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Maksudnya terbang yang gimana sih? Dalam kemuliaan yang gimana? Implikasinya gimana? Tidak jelas. Singing without understanding. Nah di sini positioning kita belajar. Visi kita memang menjadikan jemaat murid-murid Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga yang baik. Jadi Anda duduk di sini tuh mesti benar-benar perhatian. Yang nggak ngantuk aja belum tuh ngerti, apalagi ngantuk, udah nggak ngerti apa-apa dia. Jadi sekarang kita harus melihat dan menemukan monster itu. Walaupun kelihatannya baik, Pak. Tidak mencuri, tidak membunuh, sayang istri, tidak punya selingkuhan, kerja jujur. Tapi monster baik. Bagaimana merubah monster baik ini? Lalu Yesus yang tinggal atau hidup di dalamnya. Waduh, ini sulit. Sulit sekali. Monster yang baik pasti ada melesetnya. Itu yang namanya non posse, non vicari dalam bahasa Latin. Artinya, tidak bisa, tidak pasti meleset. Tetapi kalau kesucian dari Tuhan, itu nggak bisa meleset. Dan itu yang menjadi target kita. Dan kita ambil positioning ini. Yang berat saya, tapi udah terlanjur.
begini, saya sendiri dengan usia 57, saya mikir, Tuhan nanti sebelum 70 tahun aku udah lulus belum? Monsterku masih berbaring atau mati? Berat. Waktu di gereja itu kita bisa hati-hati, Pak. Di luar gereja bisa nggak hati-hati loh, Pak. Baru ada mobil sembarangan kita sudah sialan. Tuh, monster kita itu. Tapi nanti pulang jangan bilang, Mam, monstermu masih hidup loh. Yang baik saja itu tidak memenuhi standar loh. Apalagi yang masih mabuk-mabukan, berjudi, berzina. Ya udahlah, lu jangan ke gereja lagi dah kalau boleh. Ngapain? Masuk neraka, lu senengin sekalian. Bukan saya mau marah nih. Tapi cuma mau kasih tahu, you juga percuma ke gereja. Di perusahaan masih korupsi, sama istri kasar, you ke gereja juga percuma. You bakal masuk neraka juga. You nyampe-nyampein kita di sini. Itu kursi bisa didudukin orang yang mau masuk surga. Itu gila tuh pendeta. Saya bisa lebih gila dari sekarang. Ini demi kebaikan saudara. Amin. Kalau Tuhan Yesus khotbah di sini, dia bisa banting meja loh. Tuhan kan marahnya kalau marah begitu. Supaya kamu benar loh. Saya ini juga masih belajar. Saya monster saya ini jangan hidup. Walaupun mungkin saya itu, misalnya ya, ketemu orang berkata, apa kabar Bu, puji Tuhan. Itu world custom, itu budaya dunia yang sudah aku pelajari dan aku bisa buat begitu. Tapi bagaimana aku bisa berkata, Tuhan berkati, apa kabar Bu. Dengan hati yang tulus mengasihi, aku ingin kau ke surga, kau berubah. Dengan perasaan Tuhan, itu yang susah. Itu latihan tiap hari. Dan itu rumit sekali, saudara. Saudara ngerti gak sih saya ngomong ini? So kok putus asa sih? Kristen yang benar itu begini ini loh saudara. Bagaimana memiliki cara berpikir, how to make decision. Itu cara berpikir. Tahu itu warna coklat, tahu. Tapi bagaimana sikapmu terhadap warna itu yang cara berpikir itu. Kalau nurani udah dirubah, nggak bisa salah. Nah nurani kita itu sudah rusak, berhubung sudah mencicipi berbagai kenikmatan dunia. Dan kita mau berubah mulai sekarang ini. Jadi khotbah ini belum menjawab kebutuhan saudara. Yang menjawab adalah ketika Anda melakukan, mempraktekkan firman ini, mengaplikasikan dalam hidup saudara. Selamat berjuang. Amin.